suatu wilayah di desa terpencil, ada seorang janda yang hidup sebatang kara bernama Mbok Srini. Mbok Srini sangat mengharapkan kehadiran buah hatinya supaya ia tidak kesepian. Pada suatu ketika, Mbok Srini sedang mencari kayu bakar di hutan. Tetapi tiba-tiba, Mbok Srini justru bertemu dengan buto hijau yang mengerikan. Buto itu berkata, "Hei tua, apa yang kau lakukan di sini?" Maaf, buto hijau, saya sedang mencari kayu bakar. Kau tak perlu mencari kayu bakar. Aku akan memberimu sebuah bungkusan. Tapi tukarkanlah dengan anakku. Maaf, Tuan. Saya tidak memiliki seorang anak. Baiklah, aku akan memberimu seorang anak mudah bagiku. Tapi ingat, di saat ia berusia 6 tahun, kau harus menyerahkannya padaku. Sini menyetujui sang raksasa. Bos Srini bergegas pulang ke rumah dan menanam biji itu di ladang. Dengan ajaib, keesokan harinya, biji itu tumbuh buah yang sangat besar berwarna kuning keemasan. Bos Srini segera memetiknya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Bos Srini membuka pintu itu. Saat dibuka, muncullah bayi perempuan yang cantik dan manis. Akhirnya aku memiliki seorang anak. Karena kau lahir dari timun berwarna kuning keemasan, aku memberimu nama Timun Emas. Tak terasa, 6 tahun sudah berlalu. Kebahagiaan Mbok Srini serasa baru sehari. Jumlah sulam di penjalanan. Saat Timun sedang asik bernyanyi, tiba-tiba terdengar suara yang berdentum. Dung, dung, dung. Hei tua, di mana anak itu? Aku sudah tak sabar untuk menyantapnya. Maaf, buto hijau. Anak itu saat ini masih terlalu kecil. Datanglah 2 tahun lagi. Kau tidak tadi berjanji, bukan? Tidak, buto hijau. Percayalah padaku. Anak itu akan tumbuh besar dan montok 2 tahun lagi. Sang raksasa menyetujui Mbok Srini. Menjelang 2 tahun seperti yang dijanjikan Mbok Srini hampir tiba. Mbok Srini terus memikirkan cara supaya Timun terbebas dari raksasa. Hingga akhirnya Mbok Srini menemui petapa di gunung. Petapa itu memberikan Mbok Srini 4 bungkusan ajaib yang akan menjadi senjata bagi Timun untuk melawan raksasa. 2 tahun berlalu. Sang raksasa datang kembali menagih janjinya. Hei tua, di mana anak itu? Aku tak bisa menunggu lagi.
melemparkan bungkusan dari petang. Tapi anehnya, dari ketiga bungkusan, sang raksasa masih bisa melewatinya. Tuhan, tolonglah aku, selamatkan aku dari buta hijau itu dengan satu bungkusan terakhir ini. 1, 2, 3. Bungkusan yang keempat dilempar. Apa yang kau lakukan? Panas! Tidak! Akhirnya, sang raksasa mati tenggelam dalam lumpur yang panas. Timun Mas terbebas dari sang raksasa. Di sisa-sisa tenaganya, Timun bersyukur